Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang belum bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah kiriman dari subscriber, dan menurut informasinya ini adalah alat charging Makita. Untuk paket kali ini dikirim dari Bapak Wasis yang berada di Nganjuk, Jawa Timur. Menurut informasi yang saya terima dari subscriber saya tersebut, bahwasanya untuk alat charging Makita ini salah colok. Untuk input yang seharusnya itu 110 volt AC, tapi beliau mencolokkan ke listrik 220 AC. Tentunya ini akan bermasalah di alat tersebut. Buat Bapak Wasis yang berada di Nganjuk, Jawa Timur, semoga beliau nonton video ini. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita bongkar untuk paketnya. Lanjut. Dan inilah paket tersebut setelah saya keluarkan dari packingnya. Untuk barangnya seperti ini teman-teman. Terlihat di sini tertulis Makita DC18RA. Untuk outputnya 7,2 sampai 18 volt. Di sini terdapat beberapa indikator. Untuk di bagian bawah tertulis Makita DC18RA S fast charging. Untuk input tegangan 120 volt, strip 50, strip 60 Hz atau 240 watt. Bagian bawah tertulis Makita Corporation made in China. Berdasarkan informasi yang saya terima dari subscriber saya tersebut, tentunya saya tidak akan mencoba menghidupkan modul charging ini. Langsung kita bongkar dan kita lihat untuk dalamannya seperti apa. Lanjut. Dan inilah modul charging tersebut. Setelah saya buka untuk cover atasnya, terlihat di sini ada indikator. Selanjutnya terlihat juga ada trafo, dan ini elko utamanya di area primer. Selanjutnya ini adalah dioda kiprok, dan di area dalam sini ini mungkin MOSFET-nya. Kurang lebih seperti itu untuk komponen-komponennya. Seperti inilah untuk mainboard modul charging tersebut setelah saya balik untuk posisinya. Di sini bisa kita lihat ada garis putih. Dan garis inilah yang memisahkan antara area primer dan area sekunder. Untuk area yang di sebelah sini, ini adalah area primer. Selanjutnya untuk komponen-komponen yang tertanam di area sini, ini adalah area sekunder. Dan bisa kita lihat juga di sini ada tertulis primary dan secondary. Dengan melihat kasusnya, untuk prediksi awal saya, permasalahan bisa jadi di area primer, dan coba kita langsung fokus ke area primer. Untuk input AC terdapat di test point ini teman-teman, ini dan ini. Dari kedua test point ini masuk ke filter-filternya, kemudian masuk ke dioda kiprok. Sini ada dioda kiprok. Dari dioda ini langsung tegangan disearahkan dan kemudian diumpan ke elko utamanya. Dari elko utama ini masuk ke beberapa test point, diantaranya ini MOSFET-nya, dan di sini mungkin ini IC drivernya. Coba saya balik dulu. Ini di dalam sini juga ada IC PWM-nya. Mungkin ini IC PWM. Nah, bisa kita lihat di situ. Untuk tipenya MIP2F2. Selanjutnya langsung saja kita lakukan pengukuran komponen-komponen dan jalur-jalurnya. Di sini saya gunakan ring pengukuran buzzer jika terbunyi panjang seperti ini. Nah, ini artinya terhubung. Untuk pengetesan pertama di jalur input ini apakah masuk ke dioda kiproknya. Coba kita lakukan pengukuran. Ini nampaknya masuk, nggak ada yang terputus. Selanjutnya untuk jalur yang satunya, ini pun nggak ada masalah. Jadi dari kedua input ini sampai ke diodanya tidak ada yang putus. Selanjutnya kita lakukan pengetesan untuk dioda kiproknya apakah short. Ya, nampaknya aman teman-teman. Ya, nampaknya dioda aman. Untuk di elko nya di sini apakah ada short. Nampaknya nyampe elko sini nggak ada masalah teman-teman, nggak ada yang short. Untuk MOSFET-nya coba kita lakukan pengetesan. Nah, nampaknya MOSFET juga aman. Untuk diodanya yang di sini aman. Namanya saya tidak menemukan komponen yang terukur short.
Dan coba kita langsung kasih input 110 di test point ini. Kita lihat hasilnya itu seperti apa. Selanjutnya di sini coba kita kasih input tegangan, dan untuk mencobanya ini saya gunakan stafel seperti ini teman-teman. Di sini saya colokkan di pot 110 volt. Untuk sekring di sini saya gantikan dengan sebuah bolam. Jika si bolam itu saat dicolokkan nanti menyala terang, artinya di jalur PCB ini masih ada yang short. Tapi jika si bolam itu nanti nyalanya terang hanya sesaat dan setelah itu mati, bisa dipastikan untuk jalur di area PCB ini tidak ada yang short. Coba kita colokkan dan kita lihat seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, barusan terlihat untuk bolam itu nyala sesaat terus mati ya teman-teman. Artinya untuk jalur di PCB nya ini tidak ada yang short. Untuk pengetesan pertama kita pastikan input AC110 itu masuk di test point inputnya di sini. Nah, bisa teman-teman lihat ini inputnya hadir, terukur agak ngedrop ya, terukur 98 volt AC. Selanjutnya input tersebut masuk ke dioda kiproknya di sini. Ini sama, terukur 97 volt AC. Kemudian output dari diodanya ini akan berubah menjadi DC. Nah, di sini terbaca 134 volt DC. Dan apakah untuk outputnya ini ada? Karena menurut informasinya itu mati teman-teman. Coba kita ukur untuk outputnya langsung. Nampaknya nggak ada ya teman-teman. Ya, nampaknya di outputnya nggak ada. Coba di test point yang lain di area sekunder apakah ada output. Enggak ada, sini juga enggak ada. Dari hasil pengukuran ini di area primer memang bermasalah. Selanjutnya coba kita lakukan penelusuran lanjutan terkait kasus ini. Dan untuk proses penelusurannya akan saya skip ya teman-teman, mohon maaf karena memang durasi. Setelah mendapatkan titik terang kembali akan saya share ke teman-teman. Lanjut. Setelah saya analisa, ini adalah IC driver PWM nya teman-teman. Untuk IC PWM ini adalah FA5541, dan untuk datasheet dari IC ini saya sudah mencari-cari di Google. Di sini untuk pin 4 dari IC 5541, untuk pin 1 adalah zero current detection input, artinya ini pendeteksi beban atau pendeteksi ampere. Selanjutnya pin 2 adalah feedback. Selanjutnya untuk pin 3 itu adalah ampere input, dan untuk pin 4 ground. Selanjutnya pin 5 itu adalah outputnya, pin 6 adalah VCC in-nya. Selanjutnya pin 7 adalah NC atau not connected, dan pin 8 adalah FH atau high voltage input. Dan kalau kita ukur untuk tegangan di pin nomor 6, nah di pin nomor 6 ini nggak ada tegangan teman-teman. Jadi si IC ini tidak tersuplai VCC nya. Dan kalau saya urut dari pin 6 ini sumbernya itu dari sini. Nah, di sini ada 16 volt masuk ke transistor ini juga ada 16 volt. Selanjutnya output dari transistor ini, nah ini tuh nggak ada teman-teman. Dan output dari transistor ini tuh menuju ke pin nomor 6. Jadi untuk IC PWM ini tidak tersuplai untuk VCC in-nya, dan jalurnya itu berhenti di transistor ini. Sini untuk transistor SMD ini nggak tahu ini tipenya apa. Coba akan saya amati terlebih dahulu. Setelah mendapat titik terang kembali akan saya share ke teman-teman. Oke teman-teman, untuk kali ini transistor SMD yang di sini saya sudah ganti. Saya gunakan transistor biasa seperti ini. Untuk transistor yang saya gunakan ini adalah tipe PNP, dan untuk jenisnya transistor A1015. Selanjutnya setelah pergantian transistor SMD yang di sini, coba kita lakukan pengukuran tegangan, dan kembali kita ukur untuk tegangannya. Untuk input tegangan di elko utamanya, nah di sini terukur 136 volt DC. Selanjutnya output dari transistor ini yang menuju ke VCC in IC PWM-nya. Nah di sini sudah terukur hadir, terukur 15,74 volt. Selanjutnya langsung kita lihat untuk outputnya apakah hadir teman-teman. Untuk di area sekunder di beberapa test point, nah nampaknya di test point ini sudah hadir 12 volt, artinya untuk area primer itu sudah bekerja. Ya di sini terukur 12 volt, yaitu terukur 17 volt, 16 volt, dan turun ya. Ya mungkin standarnya seperti ini karena nggak ada beban baterai. Ini saya cabut, saya colokan, langsung kita ukur outputnya. Nah di sini mencapai 27 volt tadi, 24, 23, dan berangsur-angsur turun.
Dan mungkin ini normal karena tidak ada beban. Ya, untuk IC-nya ini juga sudah mendapat input. Ini juga sudah untuk IC chipsetnya ini juga sudah dapat input. Selanjutnya coba akan saya assembling total dan kita lihat hasilnya seperti apa. Apakah, oh ya, tadi juga ada indikatornya. Kita lihat indikatornya apakah hidup. Selanjutnya setelah saya assembling untuk cover atasnya, kembali kita colokkan. Di sini untuk outputnya kita ukur dengan saya pasang probe multitester seperti ini. Untuk outputnya bisa teman-teman lihat nanti hasilnya di sini. Saya colokkan. Nah, seperti itu teman-teman. Terukur 27, turun. Dan untuk indikatornya nyala berkedip seperti ini. Ya, mungkin untuk output seperti ini tuh normal ya teman-teman. Karena kalau saya melihat di sini, jika untuk colokan itu tercolok, itu indikatornya nyala hijau seperti ini. Dan begitu juga untuk fan-nya, jika fan bekerja, indikator merah akan menyala dan seperti ini. Dari hasil percobaan ini saya bisa pastikan untuk charging Makita ini sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Saya harap teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.